Video ini gue buat untuk masa depan gue, yang mana gue akan menjadi storyteller yang hebat, layaknya Steve Jobs. Kenapa gue ngomong bisa begitu? Karena gue yakin ada saatnya nanti kita bisa melakukan apapun dan tidak ada yang mustahil. Jadi storyteller adalah impian gue, yang mana ini dari bicara gue yang belebet, dari kata-kata gue, cara ngomong gue yang mungkin agak gugup kadang di hadapan umum, dan gue belajar banyak. Dan di sini ada saatnya untuk gue berubah. Gue mulai channel YouTube baru, gue belajar untuk aktif di Instagram dan TikTok. Gue membuang rasa malu gue dan gue belajar untuk terbiasa dengan hal ini, karena banyak hal yang gue alami beberapa bulan terakhir, yang mana di saat kita jatuh dan di saat kita di titik paling rendah, hanya diri kita yang bisa membawa kita bangkit untuk atas dan membawa semangat kita. Dan itu gue belajar, dan gue sangat-sangat tidak akan membuang waktu lagi, bahwasanya kita harus belajar apapun tetapi fokus di satu hal. Karena ada banyak orang yang ingin menata hidup baru dan menata kesuksesan yang baru, karena kita butuh manajemen waktu, kita butuh yang namanya manajemen uang, dan kita butuh yang namanya mengkondisikan sekitar. Yang mana gue akan bahas yang pertama tadi, manajemen waktu. Lu membuat jadwal, lu membuat sebuah solusi daripada jadwal lu sendiri, dari jam bangun pagi sampai lu ke sarapan, sampai lu ke waktunya lu tidur siang atau waktu lu istirahat. Dari bangun pagi lu sholat subuh, dan habis sholat subuh lu jogging atau olahraga, dan itu untuk kehidupan lu selanjutnya. Gue belajar untuk buat video ini, gue belajar pede, gue harus bisa manajemen waktu gue, dan mulai besok mungkin gue akan merubah hidup gue hanya karena video yang mungkin akan membuat dampak dari kehidupan gue selanjutnya, yang mana gue harus belajar untuk bisa konsisten dalam manajemen waktu. Dan yang kedua, gue harus bisa belajar sabar, yang mana tadi kan gue harus bisa memanajemen uang gue, atau uang gue yang paling berharga itu nilai, dimana uang di sini adalah sebuah prestasi atau alat yang paling bernilai. Karena dahulu kala orang mencari makanan, berburu. Sekarang kehidupan kita mencari uang kemanapun dengan cara yang baik, karena kita tahu hal yang buruk dan yang baik. Karena pada saat ini ada banyak sesuatu yang ilegal atau legal, dan memilih yang baik mana itu tergantung diri kita. Tapi di sisi lain, uang ada yang rugi, ada yang untung ketika kita mendapatkan uang. Tapi cara orang rugi itu, apakah dia merasa rugi atau dia merasa untung? Ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita berjualan atau kita berusaha mendapatkan sebuah nilai yang tadi uang, mungkin kita akan memberi klien kita atau pembeli kita merasa diuntungkan atau tidak. Ketika kita memberikan value yang besar, maka value itu akan kembali ke kita. Karena seberapa besar value yang lo berikan, maka sebesar itu pula value yang akan kita dapat. Itu zaman sekarang. Karena hukum tak bertuai dan hukum karma itu berlaku. Dan selanjutnya adalah solusi, yang mana solusi ini sangat dirasakan dampaknya terhadap kita. Yang mana jauh dari dahulu kala, sebelum adanya HP, alat komunikasi memakai telepati. Dan sebelum adanya HP, kita dulu kala
biasanya di luar ruangan, sekarang hanya banyak di dalam ruangan, dimana anak-anak kita atau kita sendiri berketergantungan kepada yang namanya HP ini. Sesuai dengan apa yang zaman sekarang terjadi, standar-standar yang memenuhi sosial media, standar TikTok, standar Instagram, atau standar sosial media yang lain yang meracuni pikiran kita. Makanya mungkin ini kan belebar kemana-mana, karena gue akan menceritakan story yang gue alami. Karena ini video mungkin storyteller yang gak ada tema atau ya inti dari halnya. Karena ini video yang storyteller gue buat pertama. Gue renungkan lagi ke depannya gue akan buat seperti apa. Yang mana sekarang itu TikTok itu membunuh pikiran kita dan membunuh fokus kita. Kita scroll atau reel atau short atau yang lainnya yang geser ke atas, itu membuang fokus kita. Yang mana kita pertama awalnya fokus di satu makanan, selanjutnya kita langsung scroll, lupa lagi. Nah di situ yang membuang fokus kita. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue mengalaminya, gue merasakannya, bahwasanya gue nggak bisa fokus sewaktu itu. Tapi gue belajar saat ini, gue harus membuang atau bisa belajar lebih baik. Jadi gue membuat video ini, semoga gue bisa konsisten dan belajar video editing lebih dalam lagi. Setelah ini gue buat video ini, gue akan taruh ini di YouTube. Gue belajar, gue pede, gue nggak malu, gue nggak belebet. Mungkin kalian akan ngelihat video gue yang sebelumnya, itu gue ambil baca video tuh, gue modal baca gitu loh, modal baca. Tapi sekarang gue bersyukur gue bisa berbicara di hadapan kamera, padahal ini nggak gampang. Tapi namanya kita berusaha terus ya, dapatlah jalannya. Harapan gue ke depannya, gue bisa lebih baik dari gue sebelumnya, bukan dari orang lain tapi gue sebelumnya. Itu yang gue bisa, itu yang gue akan lakukan. Gue bisa manajemen waktu, gue bisa manajemen uang, gue bisa memberi solusi terhadap hidup gue, terhadap keluarga gue, terhadap orang tersayang gue, dan gue akan menjadi lebih baik ke depannya. Ya dalam hal ini gue akan lebih baik lagi. Gue akan memanifesting ini. Kenapa gue banyak berkata-kata seperti hayalan atau sesuatu yang belum terjadi? Karena gue akan memanifesting ini, gue akan lebih baik daripada sebelumnya. Gue akan bisa mengatur waktu gue, walaupun gue bekerja dimanapun. Gue harus bisa belajar lebih banyak lagi, tetapi gue bisa fokus di satu hal, dan gue bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Ada banyak hal yang pengen gue ceritain dari video ini. Mungkin akan terlihat nanti Wapa ke depannya gimana. Nama gue Wapa. Ada saatnya nanti dari video background warna pink, dari kos-kosan warna pink, yang mana ini dulunya kos-kosan perempuan. Jadi gue pindah dari kehidupan gue yang lama, bukan keluar dari zona nyaman, tapi belajar lebih baik lagi ketika sendiri. Karena kita ketika sendiri bisa menjadi serigala, yang mana serigala itu lebih buas daripada kita ikut keluarga. Mungkin video ini akan berada di 10 menit pertama, tapi harapan gue akan mencapai 15 menit pertama. 15 menit gue akan gabungkan nanti. Gue gak tahu hari ini bicara apa, tapi ini video YouTube yang akan gue buat nanti. Nggak tahu editing atau enggak, tapi harapan gue bisa belajar konsisten, menjadi bervalue dan bernilai. Dalam hal ini gue pengen jualannya usaha nggak mudah, ada banyak hal rintangan.